Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, yang mudah-mudahan bagi ibu bapa yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini, semoga dengan bergabungnya di kajian online atau Zoom kita menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan kembali melanjutkan kajian yang kemarin seputar membedah buku terkait bulan Qomariyah, ya. Risalah terkait bulan Qomariyah, yang dimana pada kali ini kita akan membahas terkait dengan bulan Sya'ban. Nah, kita udah ada di akhir bulan Rajab, ya. Kalau tidak salah tanggal 26 Rajab sekarang tuh. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bulan Sya'ban. Terkait dengan bulan Rajab telah kami sampaikan sebelumnya, maka kita masuk sekarang ke pembahasan bulan Sya'ban. Nah, sebelumnya kami akan share terlebih dahulu materinya bagi ibu bapak agar bisa sama-sama menyimak. Nah, bulan Sya'ban. Sya'ban ini dari segi bahasa artinya ialah jalan yang bercabang. Jalan yang bercabang. Biasanya jalan ini digunakan oleh masyarakat Arab untuk mencari kehidupan, ya. Di antaranya mata air, padang rumput, atau beraktivitas yang tujuannya untuk mencari perkara duniawi. Nah, itu dari segi bahasa. Jadi Sya'ban itu artinya jalan yang bercabang. Dari kata Sya'ban mungkin ibu bapak pernah mendengar istilah syu'bul iman, ya, cabang keimanan. Jadi Sya'ban itu artinya cabang dari segi bahasa. Kemudian terkait dengan amalan di bulan Sya'ban ini kita tidak banyak yang dibahas, hanya kita fokus kepada amalan yang banyak dibahas oleh para ulama, yaitu terkait dengan puasa di bulan Sya'ban, ya. Ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Kata Aisyah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpuasa sampai-sampai kami berkata bahwa Rasul tidak pernah tidak puasa, ya. Kemudian wa yuftiru hatta naqula, tapi terkadang juga sahabat melihat Rasul itu kebanyakan tidak puasa, ya, selain Ramadan intinya, ya. Seakan-akan beliau tidak puasa sama sekali. Seakan-akan beliau tidak berpuasa sama sekali. Lalu Aisyah berkata, la yasumu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Kemudian kata Aisyah, tidaklah beliau berpuasa yang aku lihat, kata Aisyah, di mana beliau berpuasa sebulan penuh melainkan di bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban, dan aku pun melihat Rasulullah banyak melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban.
Nah, jadi dianjurkan jemaah sekalian di bulan Sya'ban untuk memperbanyak puasa. Tetapi puasa dalam artian umum, tidak ada puasa khusus. Nah, seperti hanya puasa Senin Kamis, seperti hanya puasa Daud, Ayamul Bid dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau misalkan puasa sebulan penuh, ini tidak didapati Rasul melakukan hal itu. Apalagi kata Aisyah, tidaklah aku dapati Rasulullah puasa sebulan penuh, melainkan hanya di bulan Ramadan. Ini sama dengan kemarin pembahasan Rajab gitu ya. Tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Tetapi ada sebagian orang yang sengaja di bulan Rajab dan Sya'ban mereka puasa sebulan penuh ya. Padahal hal itu bertentangan dengan ucapan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau berkata, puasa di bulan Sya'ban lebih utama dari puasa di bulan haram. Nah, ini pendapat Ibnu Rajab ya. Dan amalan sunnah yang paling utama adalah yang mendekati Ramadan sebelum dan sesudahnya. Nah, kemudian beliau menganalogikan kebaikan di bulan Sya'ban ini ibarat hanya sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah rawatib yaitu yang mengiringi sholat fardu, sholat qobla dan sholat ba'da. Nah, kata Ibnu Rajab, dan kedudukan puasa di masa itu di bulan Sya'ban seperti sunnah rawatib untuk sholat fardu yang peranannya ialah menyempurnakan ibadah fardu yang kurang. Nah, sholat sunnah rawatib itu lebih utama ketimbang sholat sunnah mutlak. Nah, demikian hanya kata Ibnu Rajab, puasa sebelum dan sesudah Ramadan itu lebih utama dari puasa yang masanya jauh dari Ramadan. Nah, ini pendapatnya Imam Ibnu Rajab. Ketika Rasulullah ditanya terkait dengan banyaknya puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban, beliau menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nas." Nah, ini diantara hikmahnya jemaah sekalian. Kenapa Rasul banyak melakukan ibadah puasa di bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban adalah bulan yang dimana manusia lalai, ya, manusia lalai. Karena bulan Sya'ban ini ada di antara dua bulan yang agung, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan, ya. Baina Rajabi wa Ramadana wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Bulan Sya'ban kata Rasul adalah bulan diangkatnya amal manusia ila Rabbil alamin, kepada Rabb sekalian alam. Nah, ternyata hadis ini menunjukkan bahwasanya ada kalanya amal kebaikan itu diangkat yang sifatnya tahunan. Amal kebaikan itu diangkat ke langit oleh Allah sifatnya tahunan, yaitu di bulan Sya'ban. Ada juga amal kebaikan atau amal seorang hamba diangkat oleh Allah ke langit yang sifatnya mingguan, yaitu di hari Kamis ya, di hari Kamis. Maka Rasul senang kalau di hari Kamis itu beliau ketika diangkat amal itu dalam keadaan ibadah puasa. Fa ahabbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Maka aku suka diangkatnya amalku dalam keadaan puasa. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka kami pun mengutip di antara makna dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama. Terdapat dua alasan kenapa melakukan amalan di tengah manusia lalai pahalanya sangat besar. Yang pertama, karena amalan yang dikerjakan di waktu manusia lalai itu umumnya dilakukan sembunyi-sembunyi. Dan menyembunyikan amal dari pandangan manusia itu lebih bisa menjaga keikhlasan, ya. Kemudian yang kedua, amalan yang dikerjakan di tengah manusia lalai akan lebih terasa berat. Ibarat hanya misalkan ibu tinggal di lingkungan atau bapak kerja di lingkungan yang jarang saum sunnah. Lalu kita berusaha untuk saum sunnah, tentunya ini ujian yang cukup berat.
Maka disinilah berlaku kaidah makin besar ujian maka makin besar pula pahalanya, ya. Nah, kemudian ibu bapak sekalian yang Allah muliakan, berikutnya terkait dengan puasa di akhir bulan Sya'ban. Nah, sebenarnya ada di tengah ulama mengenai pembahasan tentang puasa, larangan puasa di pertengahan Sya'ban, di mana ada hadis yang berbunyi idzan tasafa sya'banu fala tasumu. Jika telah sampai pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian puasa. Akan tetapi, ibu bapak yang Allah muliakan, hadis ini masuk ke dalam kategori hadis munkar, ya, masuk ke dalam kategori hadis dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan dalil atau landasan yang kuat. Kalaulah misalkan hadis itu dianggap sahih, maka penjelasannya kata para ulama itu hanya berlaku bagi mereka yang tidak biasa saum sunnah, kemudian di pertengahan Ramadan dia sengaja, ya, untuk melaksanakan saum sunnah. Adapun hadis yang sahih terkait dengan akhir bulan Sya'ban itu ada, yaitu riwayat Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yataqaddamanna ahadukum, janganlah salah seorang di antara kalian mendahului Ramadan bisaumi yaumin au yaumaini, dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya, illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yauma, kecuali bagi mereka yang sudah biasa melaksanakan puasa sunnah, maka pada hari itu dipersilahkan untuk melaksanakannya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, ada juga hadis riwayat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepadanya atau kepada yang lain, apakah kamu telah berpuasa di hari-hari akhir bulan Sya'ban? Ia menjawab, tidak. Maka beliau bersabda, jika telah usai menunaikan puasa Ramadan, maka berpuasalah 2 hari. Nah, hadis riwayat Muslim ini menjadi dalil sebagian ulama dibolehkan mengqadha puasa sunnah, ya. Dibolehkan mengqadha puasa sunnah. Kemudian, nah, tadi sempat disinggung nih terkait dengan larangan puasa di akhir Sya'ban atau pertengahan Sya'ban, itu berlaku bagi mereka yang tidak terbiasa. Adapun yang biasa itu dipersilahkan, ya. Nah, kalau dirinci jemaah sekalian, ada 3 keadaan mereka yang puasa di akhir bulan Sya'ban. Yang pertama, mereka yang puasa dengan niatan puasa Ramadan. Nah, ini boleh jadi karena memang ada keraguan, ya, terkait dengan hilal, apakah hilal nampak atau tidak. Maka dia sengaja puasa dalam rangka kehati-hatian, dikhawatirkan hari ini takut masuk bulan Ramadan, maka dia pun melakukan ibadah puasa. Dan inilah yang diancam oleh hadis Nabi tadi, maka ini hukumnya haram. Kemudian ada juga puasa nazar atau qadha. Maka jumhur ulama membolehkannya. Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengqadha puasa di bulan Sya'ban. Tapi dalam hadis lanjutannya itu ada alasan. Kenapa Aisyah sampai mengqadha puasanya di puasa Ramadan di bulan Sya'ban? Karena beliau disibukkan dengan mengurusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau misalkan tidak ada kesibukan yang lain atau alasan yang kuat, maka tidak sepantasnya bagi ibu, teteh gitu ya, menunda-nunda untuk mengqadha puasa. Kemudian bagi mereka yang sudah terbiasa puasa sunnah maka dibolehkan, sedangkan yang tidak terbiasa maka dimakruhkan. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Agar kita lebih mempersiapkan diri menjelang bulan suci, ya. Ada kalanya orang itu terbiasa puasa di bulan Sya'ban, bahkan sampai akhir bulan Sya'ban, ketika tiba Ramadan
pangaruhna teh kirang ini. Efeknya teh kirang. Beda hanya dengan mereka yang menahan diri untuk tidak puasa di akhir bulan Sya'ban, ketika masuk bulan Ramadan, puasa di tanggal 1 Ramadan, mereka pun memiliki semangat yang tinggi untuk bisa menyempurnakan ibadah di bulan suci, ya. Nah, itu diantara hikmahnya. Nah, terkait dengan bulan Sya'ban, ada pembahasan di kalangan ulama mengenai malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Nisfu itu artinya pertengahan. Kalau Sya'ban artinya bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban artinya pertengahan bulan Sya'ban, yaitu di hari yang keberapa? Ke-14, ya. Di hari yang ke-14 kalau harinya itu 28 hari. Nah, mengenai malam nisfu Sya'ban ini terdapat hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Tetapi umumnya hadisnya hadis lemah, hadisnya dhaif. Nah, di antara hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ialah innallaha la yattali'u lailatin nisfi min sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin au musyahin. Sesungguhnya Allah akan nampak atau muncul di malam nisfu Sya'ban. Kemudian beliau mengampuni semua makhluknya di malam itu kecuali orang musyrik dan orang yang meninggalkan jemaah dalam artian murtad. Nah, hadis ini diperdebatkan oleh para ulama terkait dengan kesahihannya. Tapi kalau dari segi hukum asal, hadis ini dhaif. Karena di dalamnya ada rawi yang bernama Ibnu Lahiyah. Akan tetapi Syekh Albani, beliau seorang ulama kontemporer yang berasal dari Yordania, termasuk ke dalam ahli hadis. Beliau berkata bahwa hadis ini walaupun lemah, ada riwayat yang lain sebagai penguat atau yang diistilahkan dengan syawahid. Sehingga beliau menghasankan hadis riwayat Ibnu Majah tadi terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian sebagian ulama lagi tetap mendoifkan karena kata mereka riwayat Abu Musa bukan hanya Ibnu Lahiyah yang doif, tetapi di dalamnya juga terdapat seorang rawi bernama Abdurrahman bin Arzab yang masuk ke dalam kategori majhul. Jadi memang kita melihat bahwa pendapat yang kuat, tidak ada satupun hadis yang sahih terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Nah, itu yang menjadi dasar kita untuk melakukan amalan atau tidak. Nah, kalaulah misalkan hadis itu dianggap sahih oleh Syekh Albani, ya, maka ketahui jemaah sekalian, perlu diketahui bahwasanya Syekh Albani tidak membenarkan di malam nisfu Sya'ban mengamalkan amalan yang baru atau yang diistilahkan dengan ritual bid'ah. Jadi kalaulah misalkan orang di malam nisfu Sya'ban dia mau mengisi dengan qiyamul lail atau tilawatul Quran, ya mangga wae. Tapi jangan menghususkan sholat tertentu, bacaan tertentu, zikir tertentu. Seperti hanya membaca Yasin 3 kali, maka itu kami tidak mendapati riwayat terkait dengan hal itu, ya. Nah, kalaulah misalkan hadis tadi yang maknanya Allah muncul di malam nisfu Sya'ban, Allah melihat orang-orang yang beribadah di malam itu, tapi ternyata jemaah sekalian, hal itu berlaku tiap malam, bukan hanya di malam nisfu Sya'ban saja. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Ta'ala setiap malam itu turun ke langit dunia. Maka ketika sampai di sepertiga akhir malam, Allah menyeru kepada makhluk, may yad'uni fa astajibulah,
siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Mayyas aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan kabulkan permintaannya. Mayyastaghfiruni fa'aghfirullah, siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku akan ampuni. Hadis ini riwayat Bukhari, jelas kesahihannya. Jadi kalau misalkan mengkhususkan malam nisfu Sya'ban karena Allah melihat makhluknya kemudian memberikan ampunan kepada hambanya, ternyata itu berlaku tiap malam, khususnya di sepertiga akhir malam. Nah, kemudian kami pun mengambil kesimpulan terkait dengan malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, tidak terdapat dalil yang cukup kuat terkait dengan keutamaan malam nisfu Sya'ban, karena hadisnya kalaupun ada tergolong dhaif. Kemudian tidak terdapat ritual atau ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban. Tapi kalau orang mau melakukan tilawah, sholat malam, silakan, tapi jangan mengkhususkannya. Kemudian orang yang beribadah seperti hanya sholat malam atau qiyamul lail atau tilawatul Quran tanpa ada penghususan, maka ia akan mendapatkan pahala. Demikian hanya siang hari di pertengahan Sya'ban. Jika ia ingin berpuasa, karena pertengahan Sya'ban tentunya masuk ke dalam puasa Ayyamul Bid, maka insya Allah ia akan mendapatkan pahalanya. Baik, jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu mungkin ya terkait dengan keutamaan bulan Sya'ban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab, kemudian menyampaikan kita ya kepada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan.